Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yusubiu dengan NIM A01123120. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan video tugas mata kuliah dari Ekonometrika di bawah dosen pengampu Dr. Insinyur Muhammad Jibril Tajibu, SE MSI. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita perlu mengetahui dulu apa sih ekonometrika. Jadi, ekonometrika adalah cabang ilmu yang unik karena menggabungkan teori ekonomi, statistika, dan matematika. Jadi, yang pertama itu teori ekonomi itu berfungsi sebagai dasar konseptual membantu kita memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi saling berhubungan. Yang kedua itu statistika, menyediakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sementara itu, matematika menjadi bahasa formal yang memungkinkan kita membentuk model dan menarik kesimpulan yang valid secara. Oke, masuk di regresi. Regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam konteks matematika, ekonometrika, biasanya kita ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, di pertemuan pertama ini kita mulai dengan memain konsep dasar regresi dalam ekonometrika. Ketika kita mempelajari regresi, sebenarnya kita sedang mempelajari hubungan antar konsep-konsep ekonomi seperti permintaan, penawaran, pendapatan nasional, inflasi, atau investasi. Jadi semua konsep ini punya landasan, yaitu teori ekonomi. Nah, dari teori itulah kita membangun hubungan antara variabel dalam bentuk fungsi matematis. Nah, sebagai contoh dalam ekonomi mikro, kita tahu bahwa pendapatan Y akan mempengaruhi permintaan QD. Artinya, jika pendapatan naik, maka permintaan suatu barang atau jasa juga berubah, baik naik atau turun tergantung jenis barangnya. Contoh lebih spesifiknya itu misalnya permintaan terhadap perjalanan wisata bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti tarif perjalanan dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke fungsi regresi linear sederhana, di mana di sini kita bisa lihat rumusnya. QD sama dengan B0 tambah B1Y tambah U, di mana di sini itu QD ini adalah permintaan. Jadi ini yang variabel yang akan kita jelaskan. Sedangkan Y adalah pendapatan. Jadi ini variabel yang mengaruhi permintaan. Kalau B0 atau beta 0 adalah intercap, yaitu nilai permintaan saat pendapatan 0. Kalau B1 adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan akan mengubah permintaan. Kalau itu U itu adalah error term, yaitu faktor lain yang tidak kita masukkan ke model. Misalnya kalau B1 sama dengan 0,5, artinya setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 unit itu permintaan akan naik 0,5 unit dengan asumsi faktor lain. Baik, kita bisa lihat di gambar ini. Gambar pertama itu dia menjelaskan tentang diagram hubungan tentang Y ke QD dan fungsi regresi. Jadi apa sih maknanya itu dari gambar ini tuh? Jadi panah dari pendapatan Y ke permintaan QD menunjukkan bahwa pendapatan itu memengaruhi permintaan. Jadi di bawahnya itu terdapat fungsi regresi. Jadi dalam teori ekonomi kita percaya bahwa pendapatan memengaruhi permintaan, tapi teori hanya memberi arah, bukan besaran pengaruhnya. Ekonometrika masuk untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap permintaan menggunakan fungsi regresi ini. Nah, kita bisa lihat parameter B1 menunjukkan besar pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Jika B1 tidak sama dengan 1, maka Y memang berpengaruh terhadap QD secara statistik. Nah, yang kedua itu grafik garis horizontal saat parameter sama dengan 0. Jadi grafik ini tuh menunjukkan garis horizontal biru, artinya nilai Y itu tidak berubah meskipun X berubah. Jadi diberi label Y sama dengan 3, koefisiennya itu 0. Ini adalah ilustrasi jika koefisien regresi sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap Y. Berapapun nilai X, nilai Y tetap konstan. Nah, dalam konteks ekonometrika, ini disebut tidak signifikan secara statistik. Nah, kita bisa lihat gambar ketiga itu di ilustrasi regresi linear berganda. Jadi permintaan wisata makna visual. Jadi diagram itu dia menunjukkan bahwa permintaan ya dipengaruhi oleh beberapa variabel tarif, jarak, jenis kelamin, jenis destinasi, waktu.
Nah, ini adalah contoh regresi linear berganda karena lebih dari satu variabel independen X. Teori ekonomi bisa memberitahu bahwa semua variabel itu berpengaruh terhadap permintaan wisata, tapi tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh masing-masing. Dengan regresi, kita bisa mengestimasi masing-masing koefisien B1, B2, sampai seterusnya dan menguji apakah pengaruh signifikan atau tidak. Oke, baik. Di sini tuh saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis regresi ya, baik regresi linear maupun regresi logistiknya itu. Jadi di sini tuh kita langkah pertama itu kita persiapkan datanya. Jadi data diimport menggunakan fungsi ret, lalu dicek strukturnya dengan str dan diringkas dengan summary. Jadi untuk regresi linearnya itu kita membangun model menggunakan LM. Misalnya kita memodelkannya sebagai fungsi dari X1 dan X2. Nah, hasil dari summary ini akan menunjukkan koefisien regresi nilai P untuk uji signifikannya. Jadi dan R square-nya ini tuh dia menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data. Jadi sementara itu jika variabel Y ini bersifat biner atau kategorikal, maka digunakan regresi logistik dan fungsi GLM dan family sama dengan binomial. Hasilnya itu dapat dibawa ke bentuk odds ratio menggunakan X coef. Jadi setelah model dibangun, kita bisa melakukan diagnostic model. Untuk regresi nilai itu digunakan plot model LM, sedangkan regresi logistiknya itu menggunakan Hoist LM test dari paycheck research selection. Nah, di sini kita terakhir itu kita prediksi bisa dilakukan dengan fungsi predik baik untuk nilai maupun probabilitasnya tergantung jenis regresinya. Asumsi dasar model regresi linear klasik, di mana model regresi linear klasik merupakan alat statistik fundamental yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi dalam konteks ekonometrika model dapat dipresentasikan sebagai, bisa kita lihat di layar, di mana YI adalah variabel independen, X1, X2 adalah variabel independen prediktor, B0, B1, B2 adalah parameter yang akan diestimasi dan I itu adalah error term. Jadi itu satu atau dua mengindikasikan observasi KI dari sampel berukuran M. Jadi model regresi linear klasik didasarkan pada serangkaian asumsi yang harus dipenuhi untuk memastikan estimator ordinary least square WLS bersifat blue dash linear and best estimate. Baik, adapun beberapa asumsi-asumsi model regresi linear klasik. Yang pertama itu asumsi linearitas, hubungan antara X variabel independen dan Y harus berbentuk garis lurus. Asumsi full rank, tidak ada multikolinearitas sempurna. Variabel base X tidak boleh saling berhubungan kuat. Asumsi exogenitas atau asumsi tidak ada n-gonitas. Variabel base X tidak boleh dipengaruhi oleh variabel lain yang seharusnya masuk dalam model. Asumsi homoskeditisitas, sebenarnya error harus seragam, tidak melebar. Asumsi non-autokorelasi, kesalahan dalam data tidak boleh punya pola. Yang terakhir itu asumsi normalitas error, data harus mengikuti distribusi normal. Oke, dalam video kali ini tuh kita akan membahas analisis data time series menggunakan dataset Air Passengers di RStudio dengan bantuan DeepSeek. Tapi ini kita lihat langsung hasilnya ya. Jadi bisa kita lihat langkah-langkah pertama itu kita butuh data. Jadi kita menampilkan data dengan menggunakan fungsi plot untuk melihat tren secara visual. Dan bisa kita lihat ya, dari grafik itu terlihat bahwa jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, langkah kedua itu masuk dalam decomposite, di mana dari hasil dekomposisi kita dapat melihat 3 komponen utama, tren, musiman, dan komponen acak. Hal ini tuh membantu kita memahami pola tersembunyi dalam data. Nah, langkah ketiganya itu uji stasionernya. Jadi melakukan uji stasioner itu menggunakan augmented decay-Fuller test atau ADV test. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa data tidak stasioner sehingga perlu dilakukan diferensiasi dengan fungsi diff. Nah, setelah data dibuat stasioner, kita melanjutkan ke langkah keempat, yaitu bangun model ARIMA, di mana dengan menggunakan fungsi auto ARIMA diperoleh data terbaik ARIMA yaitu 211, 010, dan 12. Nah, yang sudah mempertimbangkan unsur musiman bulanan. Nah, langkah kelima itu
forecasting atau pramalam. Jadi kita memprediksi jumlah penumpang selama 24 bulan ke depan, itu hasilnya divisualisasikan dalam grafik untuk melihat potensi tren ke depannya. Jadi kita bisa lihat ya potensi trennya itu dari tahun ke tahunnya itu gimana. Nah, terakhir itu kita melakukan evaluasi model, di mana dengan fungsi cek residual itu hasil uji Ljung-Box itu menunjukkan bahwa residual model sudah cukup baik, meskipun masih terdapat sedikit autocorrelation. Jadi demikian analisis ini. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Regresi logistik, di mana regresi logistik yang digunakan satu variabel dependennya adalah kategori biasanya biner, contoh 0 atau 1, iya atau tidak, lulus atau tidak. Misalnya, apakah seorang membeli produk? 1 ya, 0 tidak. Apakah pasien mengalami penyakit? 1 ya, 0 tidak. Contoh kasusnya itu prediksi kelulusan berdasarkan jam belajar. Oke, di video ini tuh kita akan bahas cara melakukan regresi logistik di Studio. Jadi regresi logistik dipakai saat variabel target itu bersifat binar. Misalnya lulus atau tidak lulus. Jadi kita punya data nih tentang jam belajar dan status kelulusan. Kita mau tahu apakah jam belajar memengaruhi kemungkinan lulusnya. Jadi kita bisa lihat struktur datanya. Jadi bangun model regresi logistik itu kita pakai model JLM. Kenapa kita pakai ini? Ini tuh kita bisa membangun model logistik. Dari outputnya kita lihat bahwa koefisien jam belajar positif itu artinya semakin banyak waktu belajar, makin besar peluang lulus. Nah, kita juga bisa lihat ya prediksi probabilitasnya di sini tuh semuanya nilai antara 0 dan 1. Lalu kalau kita plot akan muncul kurva S-nya, itu menunjukkan bagaimana peluangnya meningkat. Ini kita bisa lihat prediksi probabilitasnya di sini nih. Nah, ini dia hasil prediksi probabilitasnya. Nah, masuk di plot hasilnya itu, jadi ini tuh plot hasilnya itu kita bisa mengetahui nanti kurvanya dia berbentuknya gimana. Jadi itulah regresi logistik. Jadi cocok untuk prediksi berbasis keputusan ya atau tidaknya. Masuk di data IFLS Indonesia Family Life Survey, di mana struktur data file ini terbagi dalam beberapa sheet atau bagian, masing-masing memiliki satu model survei. Setiap bagian mencantumkan variabel, non-variabel, label variabel, dan value labels. Contoh model pentingnya itu B1COV, informasi dasar kunjungan wawancara, siapa respondennya, bahasa yang digunakan, hasil kunjungan. B1KS0, B1KS4 itu konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga itu B1KSRL, B1KSR4 penerimaan bantuan sosial dan subsidi, B2BH akses terhadap pinjam dan hutang, B2HI pendapatan non upah, B2HRL, B2HR2 kepemilikan dan nilai aset rumah tangga, B2KR kondisi perumahan dan sanitasi, B2NDI, B2ND2 dampak bencana alam. Tujuan penggunaan file ini itu file yang tidak berisi data numerik hasil survei, tapi penunjuk untuk memahami dan mengelola data utama. Biasanya disimpan dalam file data atau SAF. Ini sangat penting saat kamu menganalisis data IFLS menggunakan software seperti Stata, SPSS, atau R. Baik, masuk dalam data cleaning. Untuk menyusun data dari tabel-tabel stata yang ada menjadi data yang siap diolah dengan menggunakan R. Caranya itu untuk menyusun data dari tabel-tabel stata agar siap diolah di R. Kamu bisa menghitung alur baca, bersih, gabung, analisis. Dengan paket-paket R yang umum di bawah ini ada langkah-langkah termudah dan praktis cocok untuk pengguna dari beberapa level. Contoh langkah-langkah menyusun data stata di R itu yang pertama, install dan muat paket yang dibutuhkan. Bisa kita lihat ya paket-paket apa saja yang kita butuhkan. Yang kedua itu baca file statanya. Misalnya kamu punya beberapa file stata data. Langkah yang ketiga itu bersihkan dan seragamkan. Gunakan clean names agar nama kolom jadi konsisten semua. Bisa kita lihat ya, ada data 1, data 2, dan data 3. Jika perlu, kamu bisa menyaring atau memilih variabel tertentu. Bisa kita lihat contohnya di layar. Nah, yang keempat itu gabungkan tabel. Jika data dalam struktur panel atau observasi per individu, gunakan bin rows untuk menumpuk data secara vertikal. Nah, gabungan bin rows, data 1, data 2, data 3 itu kita gabung. Jika data perlu digabung berdasarkan ID, kita bisa lihat contoh merge 2 data berdasarkan ID, gabung data, leave join, data 1, level 2, data. Oke, langkah terakhir itu cek dan bersihkan data akhir. Jadi jika ada missing value atau duplikatnya itu kita hapus dupnya dan hapus NA-nya. Bisa kita lihat di samping itu ada tips tambahan. Jadi gunakan list files plus apply jika kamu punya banyak file data. Jadi kita bisa lihat ya, kalau udah itu
kita simpan hasil gabungan jika ingin diolah lebih lanjut nanti. Baik, mungkin itu beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.